Negara yang hebat adalah negara yang memiliki swasembada pangan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Bahtiar dari Kopma Wali Songo, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, telah menulis esai yang berjudul Pemberdayaan Petani melalui Makoper Manajemen Koperasi Pertanian sebagai upaya membangun ekonomi gotong royong desa. Subtema yang saya ambil adalah pembangunan ekonomi kreatif desa. Hal yang melatar belakangi saya menulis itu adalah rendahnya suatu kegiatan roda perekonomian di desa membuat kesempatan kerja di perdesaan semakin sempit. Umumnya, masyarakat desa bekerja pada dua sektor, yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian. Nah, orang yang bekerja menjadi pedagang harus memiliki modal yang cukup besar, sedangkan masyarakat berasumsi bahwa menjadi petani adalah pilihan yang baik. Namun sayangnya, masyarakat desa yang bekerja sebagai petani seringkali hidup di garis ekonomi menengah ke bawah. Pertanian di Indonesia merupakan sektor paling penting dalam membangun perekonomian di Indonesia, sehingga kesejahteraan dari para petani adalah tanggung jawab kita bersama. Data yang dirilis dari Badan Pusat Statistika tahun 2021 menyatakan bahwa 33,4 juta masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian dari total 112 juta pekerja di Indonesia. Banyaknya yang bekerja pada sektor pertanian ini membuat pemerintah melakukan berbagai macam program bantuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun sayangnya, perkembangan fungsi dan peran petani di Indonesia belum berdampak langsung terhadap mayoritas masyarakat yang bergantung di dalamnya. Menurut peneliti Right Indonesia menyatakan bahwa meningkatnya kesejahteraan petani selalu berhubungan dengan sektor perekonomian lain dalam pendapatan asli daerah. Reformasi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui sektor pertanian semakin mengarah pada pemberdayaan rakyat yang dilandaskan pada prinsip kedaulatan, kemartabatan, serta kemandirian. Sehingga dari permasalahan itu dan juga upaya yang seperti itu perlu adanya stakeholder yang tepat, yaitu koperasi. Kenapa koperasi? Karena menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI Henry Saragih mengatakan bahwa koperasi bisa menjadi lembaga atau stakeholder yang mampu mengangkat kesejahteraan petani dan membuat harga mampu bersaing dengan produk impor. Kemudian menurut Henry, dengan adanya koperasi bersarana lengkap akan mampu meningkatkan pendapatan petani. Hal ini karena petani bisa menjual beras bahkan bukan lagi gabah. Kemudian manajemen koperasi pertanian ini bagaimana implementasinya? Konsep dari Makoper, manajemen koperasi pertanian, manajemen ini akan berisi tentang informasi kelompok petani, pelatihan budidaya tanaman untuk petani, pelatihan pendistribusian, pelatihan yang lain yang mana bisa meningkatkan kemampuan dari sumber daya petani di Indonesia. Dari permasalahan petani tersebut, koperasi pertanian dengan inovasi bernama Makoper, manajemen koperasi pertanian, dapat mempermudah petani. Bagaimana implementasi selanjutnya tentang Makoper, manajemen koperasi pertanian? Pertama, lahan yang luas, yang berkotak-kotak yang dimiliki oleh petani ini dijadikan menjadi lahan yang luas. Namun, mereka yang memiliki lahan tersebut akan mempunyai aset dalam koperasi. Koperasi membuka peluang penanaman modal dengan mengenalkan prospek yang akan dicapai dengan sistem yang akan diterapkan. Setelah keduanya dilakukan ini, kemudian koperasi menjadi akses bagi petani untuk bertemu dengan pasar. Kenapa? Karena permasalahan petani tidak sejahtera adalah adanya kaum kapitalisme, kaum penguasa modal yang mana menjadikan petani ini tidak tahu harga real atau harga nyata di pasar. Harga dipermainkan oleh penguasa modal. Nah, dengan adanya akses dari koperasi antara petani langsung bertemu dengan pasar, tentunya ini akan menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk petani. Nah, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di perdesaan dapat terwujud swasembada pangan yang baik, terutama produk pertanian dan pangan.
Untuk mengembangkan usaha pertanian skala kecil, maka diperlukan upaya usaha berbasis gotong royong. Manajemen koperasi pertanian Makoper juga membuat perubahan sosial ekonomi masyarakat. Ada berbagai macam aspek masyarakat yang berubah, baik struktural maupun kultural. Secara struktural, masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah yang berprofesi sebagai petani naik level menjadi kelas ekonomi menengah ke atas. Kemudian secara kultural, petani yang biasanya bekerja secara individu kemudian terintegrasi yang baik menjadi kelompok, menjadi berbasis anggota, tentunya ini akan menjadi kolaborasi yang baik yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Terintegrasi dan berkolaborasi. Pesan saya kepada pembaca esai yang saya tulis, baik anak muda maupun orang dewasa, saatnya kita merefleksikan bahwa petani adalah salah satu penyangga ekonomi di Indonesia. Bahkan petani merupakan pahlawan dalam keseharian kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada petani, maka kita tidak bisa makan. Sehingga kesadaran inilah untuk mensejahterakan petani harus kita lakukan. Kita sebagai kaum akademisi harus mampu menjadi kolaborasi, harus menjadi akses kolaboratif antara petani dan kita. Sehingga pada tahun 2045 mimpi Indonesia menjadi usia emas atau Indonesia emas bukan lagi menjadi mimpi. Karena apa? Karena anak muda saat ini memiliki aksi nyata untuk melakukan kolaborasi baik dengan petani maupun sektor perekonomian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat apabila dalam penyampaian saya tentang substansi dari esai yang saya tulis ini tidak berkenan di hati teman-teman atau di hati pembaca. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.